Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, salam budaya, nama kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Surya Amarullah, NPM 21140007 dari program Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Masa Sejarah Praaksara. Dosen pengampu Ibu Yustiani, SPD IPD. Baiklah, di sini saya akan mengangkat tema tentang sejarah manusia bercocok tanam. Sejarah manusia bercocok tanam, hakikatnya manusia ini adalah makhluk sosial. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia ini tidak dapat hidup dengan sendiri-sendiri. Karena manusia ini saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, sejarah manusia bercocok tanam dahulu kala mereka menggunakan sistem barter. Apa itu barter? Barter itu adalah saling tukar menukar barang. Entah itu barang perhiasan, entah itu barang hasil ternak, entah itu hasil apa. Ya intinya saling bertukar barang. Jadi yang pertama adalah sistem mengenal kehidupan masyarakat bercocok tanam. Pada kesempatan kali ini ada beberapa masa tentang ciri-ciri kehidupan manusia bercocok tanam. Yang pertama adalah food producing dan food gathering. Apa itu food producing dan food gathering? Itu adalah perubahan tentang makanan. Zaman Neolitik revolusi besar-besaran dalam peradaban manusia pada zaman tersebut. Kemudian di zaman sekarang dengan zaman dulu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Zaman dulu makanannya itu gimana ya? Zaman dulu itu saling original lah. Gak ada yang namanya pisang coklat, gak ada yang namanya stick, gak ada yang namanya KFC, itu gak ada. Zaman dulu semuanya serba alami. Zaman dulu adalah tentang makanan. Perbedaannya adalah zaman dulu itu seperti contohnya kayak umbi-umbian. Umbi-umbian seperti singkong rebus, singkong bakar, singkong rebus, kemudian ada kentang, ada wortel, itu semua mereka hasilnya tidak ada yang diubah-ubah seperti saat ini. Kalau saat ini kan misalnya ada yang namanya pisang coklat, ada yang namanya stick, ada yang namanya balado. Jadi itu perbedaannya tentang food producing dan food gathering. Kemudian masa selanjutnya adalah masa berternak. Masa berternak ini menggunakan sistem berburu dan meramu. Apa sih berburu dan meramu itu? Berburu dan meramu itu adalah pada zaman dahulu mereka ini menggunakan sistem berburu dan meramu, yaitu tentang berburu di hutan. Mereka tidak membeli atau membayar seseorang untuk mencari makanan, tapi mereka berburu sendiri, sehingga hasil buruan mereka ini ada yang dibarter dengan barang lain dengan kebutuhan mereka, dan ada yang diproduksi mereka untuk dimakan sehari-hari. Kemudian masa tempat tinggal. Pada zaman dahulu mereka memilih tempat tinggal itu sangat yang strategis. Contohnya seperti di pinggir sungai, di tengah hutan. Karena apa mereka memilih di tempat seperti itu? Karena mereka mikirnya bagaimana mereka itu bisa bertahan hidup. Kalau di pinggir sungai kan mereka dapat mencari air itu tidak susah. Jika di tengah hutan mereka dapat mencari bahan makanan itu tidak susah. Kemudian ada sistem barter. Yang sudah dijelaskan tadi adalah sistem barter adalah sistem tukar menukar barang. Kenapa disebut menggunakan sistem barter? Karena dulu zaman dahulu itu belum mengenal yang namanya uang. Jadi mereka menggunakan sistem barter. Ada yang bertukar perhiasan
bergeser dengan makanan, ada yang makanan bertukar dengan minuman, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian ada masa alat baku yang sudah dihias atau yang sering kita kenal pada saat ini adalah guci atau kendi. Jadi alat-alat yang mereka gunakan itu adalah alat-alat yang dari mereka bikin sendiri dari tanah liat, kemudian mereka jadikan alat rumah tangga mereka. Jadi mereka itu belum ada yang namanya kayak zaman sekarang sih, apa itu namanya, kayak toples, itu belum ada. Jadi mereka menggunakan alat-alat seperti ini, kendi, seperti guci. Kemudian kapak lonjong. Kapak lonjong ini digunakan pada zaman Neolitikum. Apa sih fungsi kapak lonjong ini? Kapak lonjong ini berfungsi untuk mereka mencari bahan bakar. Bahan bakar itu untuk mereka masak gitu ya. Jadi fungsinya ini mereka mencari kayu, terus untuk memukul kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Jadi ini fungsinya kapak lonjong. Kemudian seiringnya berjalannya waktu, mereka sudah mengenal pakaian. Yang tadinya mereka hanya memakai dedaunan, tidak memakai baju atau gimana, sejalannya waktu mereka sudah mengenal yang namanya celana. Kemudian seiringnya waktu lagi mereka mengenal yang namanya baju. Kemudian seiring lagi mereka mengenal yang namanya sendal. Sehingga terjadilah proses perubahan yang dinamakan mengenal pakaian. Yang tadinya tidak tahu pakaian sudah mengenal pakaian. Kemudian ada beberapa peninggalan. Peninggalan ini sudah diterapkan gambar-gambar peninggalan ini. Yang pertama adalah peninggalan pada masa sejarah manusia bercocok tanam adalah perhiasan dari batu. Perhiasan dari batu itu mereka menggunakan batu kecil, kemudian mereka bentuk seperti kalung atau gelang, kemudian mereka pakai. Kemudian peninggalan selanjutnya adalah alat pemukul kulit kayu. Alat pemukul kulit kayu. Alat pemukul kulit kayu ini digunakan mereka untuk memukul kulit kayu. Ini berbeda dengan seperti kapak lonjong. Kalau kapak lonjong kan untuk membelah kayu menjadi beberapa bagian. Kalau alat pemukul kayu ini bentuknya tidak seperti kapak, jadi bentuknya itu tidak lancip seperti ini, tapi bulat gini, tapi dia untuk mengelupas kulit kayu. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kemudian alat selanjutnya, peninggalan selanjutnya adalah gerabah. Gerabah ini tadi sama seperti ini, sama seperti guci atau kendi. Tapi pada zaman dahulu alat ini disebut dengan gerabah. Jadi alat inilah yang digunakan mereka untuk alat-alat perlengkapan kehidupan mereka. Kemudian ada perhiasan kulit dari kerang. Jadi mereka mencari perhiasan kulit kerang ini, mereka mencari tempat tinggal seperti di laut. Jadi kan mereka dapat menemukan kulit kerang atau kerang-kerang kecil, sehingga dijadikan mereka perhiasan. Perhiasan itu dijadikan mereka kalung, dijadikan mereka gelang. Kemudian peninggalan selanjutnya adalah alat obsidian. Apa itu alat obsidian? Alat obsidian itu adalah seperti kalau zaman sekarang ini seperti batu akik. Jadi obsidian ini adalah batu-batuan yang seperti yang bisa diubah menjadi perhiasan juga. Jadi itu. Kemudian mata tombak. Mata tombak ini digunakan mereka untuk berburu. Jadi mereka berburu menggunakan tombak atau mata tombak. Jadi mereka tidak ada yang namanya pistol, tidak ada yang namanya senapan, itu tidak ada. Jadi mereka masih alami menggunakan tombak.
ya semacamnya lah. Kemudian ada kapak lonjong. Apa sih itu kapak lonjong? Kapak lonjong ini tadi sudah dijelaskan. Kapak lonjong, masa kapak lonjong. Kapak lonjong ini digunakan untuk membelah kayu pada masanya. Jadi saat mereka mencari bahan bakar untuk kehidupan sehari-hari, mereka menemukan kayu yang besar, tidak kuat untuk mengangkatnya, mereka menggunakan kapak kayu, kapak lonjong. Jadi dipukul dengan mereka hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian dari semua yang sudah dijelaskan, yang sampai sekarang adalah, yang perbedaannya dengan sekarang adalah food producing dan food getting. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hasil tanaman, hasil yang itu sudah jarang ditemukan. Yang namanya singkong goreng, yang namanya singkong rebus itu tidak ada. Sekarang yang adanya steak, terus ada burger, itu sekarang udah beda. Kemudian sistem pertaniannya juga sekarang sudah berbeda. Sekarang kalau masa zaman dahulu mereka bercocok tanam menggunakan badan mereka sendiri, yaitu dengan mencangkul, yaitu dengan menanam, menggunakan tenaga mereka sendiri. Tapi kalau zaman sekarang udah ada yang namanya alat-alat canggih seperti traktor, jadi manusia tidak perlu untuk ngelumpuh lagi. Ada yang tahu ngelumpuh itu kayak menggunakan sapi itu. Nah, zaman dulu itu kan menggunakan sapi, tapi sekarang udah menggunakan traktor, menggunakan alat berat, menggunakan alat-alat berat yang sekarang lah. Kemudian sistem